Kasihan Pak Joko Widodo setelah difitnah ijazahnya dicetak oleh percetakan Matraman Jalan Pramuka. Kini tetangga Pak Joko Widodo mengatakan kalau Pak Jokowi lahir dari keluarga PKI. Ini hasil daripada penelusuran Rismon Sianipar yang menemui tetangganya Pak Joko Widodo, dan kita dengarkan sama-sama. Berdasar dua amanah tadi, saya kan saya buka, saya itu dua amanah ibu ini yang tidak berani saya langgar. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Saya mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya. Dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya apa tuh Pak, keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu, Dewotakan di Konan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini? Oh. Di Boyolali. Boyolali? Daerah Boyolali ya. Wonosegoro? Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya opungnya dari Wonosegoro. Nah kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Dimana sebentar lagi bubar PKI itu kan. Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun Sudah menjadi anggota sudah PKI. menjadi anggota partai PKI. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Itu betul 100%. Betul. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Oh. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Ya. Kalau Di lingkungan PKI. Lo boleh memang capres dari keluarga PKI? Ya. Waduh, saya kurang tahu. Ya, itulah pernyataan dari seseorang yang ditemui oleh Rismon Sianipar yang mengatakan bahwa Pak Joko Widodo lahir dari keluarga PKI. Sebelumnya Better Suryadi mengatakan Pak Joko Widodo ijazahnya dicetak di Matraman ya, di Jalan Pramuka begitu ya. Dan inilah Better Suryadi. Bang Victor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa-siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah, bagaimana terbentuknya dokumen itu. Baik Bang Victor, tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian, dan jika ada ini apa yang nantinya akan disertakan? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu. Dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi. Sehingga loloslah ini di KPU. Nah soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Namun demikian, pernyataan Better Suryadi yang menuduh ijazah Pak Joko Widodo dicetak di Senen, di Pasar Senen ya, di Jalan Pramuka, dibantah oleh Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI bahwa itu adalah fitnah yang sangat keji.
dan beliau adalah wamen, wakil menteri begitu ya. Coba kita dengarkan pernyataan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustowo Berkama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Fritz Alorboy menantang politisi PDIP Betor Suryadi untuk membuktikan kalau ijazah Pak Joko Widodo dicetak di Jalan Pramuka ya. Tentu saja minta dibuktikan secara hukum, dan inilah pernyataan daripada Fritz Alorboy. Kita saksikan sama-sama. Ramai di media online, di mana politisi atau politikus PDIP Betor Suryadi sebut ijazah Joko Widodo palsu, bukan UGM tapi Pasar Pramuka. Itu menurut pemberitaan. Terus ada di beberapa media online lagi, ijazah Jokowi disebut dicetak di Pasar Pramuka. Nah, kalau memang ijazah Pak Joko Widodo dicetak di Pasar Pramuka, tolong Pak Betor buktikan secara hukum, bukan teriak-teriak di media sosial. Kalau memang Pak Joko Widodo bukan alumni UGM, kenapa Pak Betor tidak melaporkan Pak Joko Widodo di pihak kepolisian atau penegak hukum? Loh, Pak Eji Sunardi dan kawan-kawan sudah melaporkan ke Barreskrim Polri, lalu Barreskrim Polri menghentikan gugatannya karena tidak kuat, tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Egy Sujana dan kawan-kawan tidak mampu membuktikan kepada Barreskrim Polri, sehingga Barreskrim berani menghentikan gugatan Egy Sujana dan kawan-kawannya. Lantas kenapa Bapak mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu palsu ataukah dicetak di Pasar Pramuka? Apabila memang ini benar yang disampaikan oleh media massa, media elektronik, media online, maka Bapak segera mempertanggungjawabkannya. Karena omongan Bapak, pernyataan Bapak itu membuat kontroversi hingga ada pro dan kontra yang mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau Bapak seorang gentleman, kenapa tidak laporkan Bapak Joko Widodo saja supaya kita semua buktikan di ruang publik ataukah di pengadilan negeri atau pihak yang berwenang? Kalau dari pihak UGM saja sebagai pencetak ijazah Joko Widodo mengatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni UGM, masa Bapak yang bukan dari UGM mengatakan seperti itu? Ya, artinya Bapak bukan pengurus UGM. Kok bisa mengatakan demikian? Bapak tolong mempertanggungjawabkannya secara hukum agar tidak menjadi bola liar orang-orang barisan sakit hati yang berjalan dengan Roy Suryo, Risman Senipa, Tifa, Rizal dan kawan-kawannya ikut membuli, menghajar Pak Joko Widodo di media sosial maupun di mana-mana. Tolong Pak, jangan cuma teriak-teriak di media sosial, tapi berani buktikan. Buktikan dong, ya. Saya menantang Bapak agar Bapak segera membuktikan secara hukum. Jangan cuma berani omong-omong. Anda kalau politikus partai besar yang mungkin hari ini sakit hati dengan Pak Joko Widodo, sudahlah Anda laporkan secara hukum saja, bukan teriak-teriak. Saya menantang Pak Betor, politisi PDIP. Saya kira
mempertanggungjawabkannya ya Pak. Jangan buat gaduh. Hari ini ijazah bukan substansi, tapi bagaimana DPR, kita sama-sama desak DPR agar segera mensahkan undang-undang PPRT, undang-undang perampasan aset, sebab itu yang dibutuhkan masyarakat. Dan kita harus memperjuangkan agar masyarakat Indonesia, khususnya di pelosok desa, pelosok daerah, mendapatkan kesejahteraan yang sama, pendidikan yang sama, makan minum yang sama, listrik yang sama, kota data yang sama, air yang sama, dan lain sebagainya. Itu yang penting Pak. Jadi sudahlah kita akhiri ini untuk menuju problem-problematika, problem-problem lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Frit Alorboy.